Oleh karena itu, relakalah hatimu. Pada malam hari ini, bila kita melihat di layar kita, di sini ada sebuah kota, ini kota reruntuhan. Namun pada abad-abad permulaan, kota ini adalah kota yang sangat bagus. Kota yang sangat terkenal. Kota ini merupakan satu kota di mana itu adalah daerah lalu lintas perdagangan yang besar. Tidak heran, kota ini terkenal dengan kota yang perbankannya sangat bagus. Kalau zaman dahulu tentu tidak seperti sekarang ini ya, di Pajak Induk ada ATM, Simpang Melati ada ATM, tapi dulu tidak seperti itu. Jadi wajar saja, karena kota ini adalah kota lalu lintas perdagangan, maka di kota inilah pusat perbankan daripada pedagang-pedagang yang berlalu lintas di sana. Karena hal itu, kota ini juga bagaimana? Kota ini juga adalah kota yang sangat kaya. Perbankannya bagus, dan dikatakan kalau kita buka sejarah Laodikia ini adalah satu kota yang di situ juga ada sekolah kedokteran. Kota ini sekolah kedokteran dan terkenal dengan satu obat yang diproduksinya, yaitu produksi obat mata, salep mata. Salep mata yang diproduksi oleh kedokteran ini, dan ini membuat sangat terkenal kota ini. Dengan apa? Terkenal dengan salep matanya. Bukan hanya itu saja, ya. Kota ini sudah menjadi merupakan pusat perbankan, pusat produksi salep mata, dan yang ketiga, kota ini juga terkenal dengan produksi wol hitam. Ya, berarti dia ini daerahnya subur sehingga banyak dombanya, sehingga domba ini dapat menghasilkan apa yang diolah menjadi kain wol yang sangat terkenal. Dan ya, kota ini juga adalah penghasil emas yang mahal, emas yang terkenal, emas Laodikia. Jadi tidak heran kota ini adalah kota-kota yang sangat-sangat kaya dibandingkan dengan yang lainnya. Dari segi-segi positifnya ini, ya, dari segi-segi positifnya ini, mereka bagaimana? Mereka dengan kekayaannya yang luar biasa ini, suatu kali kota ini ditimpa oleh gempa bumi, ya, gempa bumi yang dahsyat. Tetapi tidak seperti sekarang ini yang kalau namanya kota terkena gempa bumi, mereka akan membutuhkan bantuan. Kota ini luar biasanya sudah gempa bumi pun, pada waktu Roma mau mengirim bantuan pada mereka, mereka berkata, terima kasih, kami tidak perlu. Mereka betul-betul kaya, sudah ditimpa gempa bumi tetapi tetap kaya. Namun, ada satu sisi negatifnya. Ya, kalau kota di sebelahnya yaitu yang bernama kota Hierapolis, ini kota ini terkenal dengan seperti dahulu, yaitu air panas. Jadi kota di sampingnya itu adalah kota yang menyehatkan dengan air panasnya, seperti dahulu mungkin ya. Dan dia juga di sebelah, di dekat kota ini juga ada kota Kolose. Kota Kolose ini terkenal dengan air dingin. Air dingin yang bagaimana? Air dingin yang membuat tubuh segar. Jadi orang mandi dengan air dingin biasanya membawa kesegaran. Tetapi sayangnya ini walaupun dia kota yang kaya, namun karena dia itu mengalirkan air dari kota Hierapolis, air yang begitu panas, tapi harus melewati berkilo-kilometer, akhirnya sampai ke kota ini menjadi apa? Menjadi suam-suam kuku. Jadi nggak bisa menyehatkan. Nah, kalau kita tahu, kalau orang yang kebiasaannya setiap hari mandi air panas, akhirnya lama-lama tubuhnya pasti kurang sehat ya. Ada beberapa dokter kita di sini pasti mengetahui ya, mandi air hangat-hangat kuku setiap hari nggak bagus juga. Nah, jadi hal ini kota Laodikia adalah kota yang betul-betul nyata. Kota yang betul-betul nyata di Asia kecil. Dan inilah secara fisik ataupun literalnya. Namun Tuhan kita Yesus Kristus yang memegang 7 bintang. Dan salah satu bintang itu adalah Laodikia. Persis apa yang dikatakan Yohanes kekasih menuliskan surat buat jemaat di Laodikia.
keadaan literalnya adalah seperti yang kita terangkan tadi, itu persis dengan keadaan kita sekarang. Secara simbolik. Ya, betul-betul nyata kota Laodikia, dan begitu juga secara simboliknya dengan kita sekarang ini. Ya, siapa bilang kita ini nggak kaya? Ya, siapa bilang orang di zaman kita ini kaya? Kita melihat dari sejarahnya dahulu. Mengapa dikatakan kaya? Kalau zamannya Musa, ya, zamannya Musa, setia Musa itu, dia nggak punya buku Alkitab yang lengkap seperti kita. Kita tinggalkan Musa, kita masuk ke zamannya Yesus Juru Selamat kita. Yesus Juru Selamat kita juga, dia itu tidak sekaya kita ini dalam hal pengetahuan. Dia nggak punya buku perjanjian lama dan tidak punya buku perjanjian baru. Yang di tangannya itu mungkin hanya kitab Yesaya, kitab Yeremia, yang dalam bentuk gulungan-gulungan. Kita nggak tahu bagaimana caranya ini bisa awet, ya. Tapi beda dengan kita ini, kita memang betul-betul kaya. Kita tinggalkan Yesus, kita masuk lagi ke abad permulaan. Rasul Paulus, Petrus, mereka tidak punya bagaimana, mereka tidak melihat bagaimana iman mereka. Dalam arti kalau kita masuk ke zaman kita sekarang, kita ini kaya. Kita bisa belajar dari Musa, bisa belajar dari Yohanes Pembaptis, Yohanes Kekasih, Petrus, Paulus. Kita punya banyak sekali contoh. Dan Alkitab itu ada di tangan kita 24 jam. Bukan hanya itu, Sister White juga diberikan. Yaitu apa? Kesaksian Yesus. Sister White dan Willie Miller tidak memiliki pengetahuan seperti kita. Mereka hanya punya buku Alkitab, tapi mereka tidak punya testimonis. Mereka nggak punya roh nubuat. Jadi kalau dibandingkan dengan zaman Sister White juga, kita jauh lebih kaya. Bukan hanya itu. Di saat saya kecil, di saat saya SD, belum seperti sekarang ini, nggak sekaya sekarang ini. Tapi sekarang bagaimana dalam arti semua orang bisa punya apa? Semua orang bisa punya buku Alkitab. Semua orang bisa punya buku roh nubuat melalui satu handphone saja. Betul-betul kita adalah sama dengan kota ini kaya raya. Kaya raya. Di dalam apa? Di dalam pengetahuan. Nah, tetapi mengapa satu jemaat yang kaya raya secara literal di kota Laodikia, namun secara simbolik kita berada sekarang. Mengapa dengan kayanya kita ini tidak ada pujian? Sangat menyedihkan. Ya, kita baca ya dalam Wahyu 3 ayat 17 berkata, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Wah, bayangkan kalau seandainya orang Laodikia itu sama seperti kita. Mereka nyata pada saat itu. Mereka mendengar ini surat daripada Yohanes Kekasih. Yohanes berkata apa? Sebenarnya engkau apa? Sebenarnya engkau melarat. Mungkin dia berontak dalam hati. Kenapa saya melarat? Begitu kayanya saya. Mengapa saya dikatakan malang? Padahal saya tidak butuh bantuan walaupun kami sudah kena gempa. Kami tidak butuh bantuan. Kenapa kami dikatakan malang? Dikatakan lagi miskin. Apa? Miskin. Ini sangat berbeda. Buta. Apa? Bingung kan? Kami terkenal dengan salep mata kami. Kenapa kami dikatakan buta? Dan paling parahnya, kami penghasil wol. Kami penghasil kain yang sangat terkenal. Mengapa orang lain, mengapa rasul ini mengatakan kami telanjang? Saudaraku yang penuh kasih. Mungkin kita juga sama seperti ini. Ya, kita merasakan sedikit agak berontak dalam hati. Kenapa katakan saya ini telanjang? Apa artinya ketelanjangan itu? Kita sedikit melihat apa artinya telanjang. Kita ketahui pada waktu Tuhan kita datang, kita masuk surga, kita semua akan memakai pakaian. Kita melihat dari telanjangnya dulu, pakaian kemuliaan. Sebenarnya di surga itu kita memakai pakaian apa? Sehingga bagaimana? Sehingga kita itu mulia. Keadaan kita di surga adalah keadaan sama seperti Adam dan Hawa pada waktu dia berada di Taman Eden. Kapan mereka merasakan mereka itu telanjang? Jawabannya pada waktu mereka telah berbuat dosa. Jadi Tuhan mengatakan, karena engkau telanjang, belilah daripadaku pakaian putih.
Pakaian putih yang bagaimana? Kita melihat kembali. Pakaian itu adalah apa? Sama seperti Adam dan Hawa, dikala mereka menurut apa yang dikatakan Tuhan, hidup dalam penurutan, maka apa yang terjadi? Maka cahaya surga itu ada di sekitar tubuh mereka. Kita dapat lihat dengan diri kita. Selagi kita menurut kepada perintah-perintah Allah, selagi kita menurut akan kehendak Tuhan, kita akan berada di dalam pakaian putih. Dan Tuhan berkata apa? Pakai selalu pakaian putih itu. Oleh karena itu apa saudaraku? Kita disuruh untuk apa? Dari hari ke hari, pagi, malam. Bukan hanya itu. Ya, Sister White mengatakan tidak aman. Tidak berdoa 1 jam saja. Apakah saya harus berdoa setiap jam? Tidak ya, kita berdoa bisa dalam berkata-kata, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, tolong aku. Di dalam penurutan, kita dapat mengambil, kita dapat membeli pakaian putih yang ditawarkan oleh Tuhan kita kepada kita. Ya, kita ini buta. Mengapa kita harus buta? Ya, mengapa kita harus buta? Karena salep mata itu ada di tangan kita, saudaraku. Kita ini memproduksi salep mata. Buku Alkitab ada di tangan kita. Buku Roh Nubuat ada di tangan kita. Buta itu adalah berhubungan dengan mata. Mata ini sebenarnya di zamannya Samuel, ya, nabi itu tidak disebut sebagai nabi. Kata asalnya dia itu bukan nabi, ya. Tapi mereka nabi-nabi ini disebut sebagai seer. Si melihat, er adalah orangnya. Seer itu adalah nabi, ya. Kata awalnya adalah seer, nabi. Jadi nabi ini apa? Nabi ini tuh dia ini yang disebut nabi bila dia bernubuat, nubuatannya itu dari Tuhan, nubuatannya itu digenapi. Maka dia disebut sebagai seorang nabi. Kita punya sihir itu, kita punya pelihat itu, ya. Dan itu ada di tangan kita. Ada buku Ellen White di tangan kita. Apa yang terjadi di zaman lalu-lalu, bahkan apa yang terjadi di New York dengan 2 building kembarnya itu sudah dilihat Sister White, itu akan hancur. Kita juga melihat sekarang ini. Dan itu ada di tangan kita, salep itu ada di tangan kita. Tinggal membuat ke mata kita, maka kita akan sembuh. Tinggal kita ambil Alkitab, kita ambil buku Roh Nubuat, kita mengetahui apa yang terjadi. Saudaraku, Yesus berkata, beli daripada aku apa? Pakailah salep mata. Salep mata yang ada di tanganmu itu, anakku. Kayak gitu. Kemiskinan. Kenapa kita harus miskin? Kita punya itu semuanya. Kenapa kita harus miskin? Kenapa kita harus malang? Kenapa kita harus melarat? Karena kita tidak memakainya. Kita memproduksi kain wol. Kita memproduksi salep mata. Semua kita punya. Tinggal kita memakainya. Supaya apa? Sangat memalukan. Ya, sangat memalukan bila kita tidak mau memakainya. Kita baca ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Malu sekali saudaraku, ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kita tidak hidup lagi di dalam apa? Di dalam kebutaan. Pada saat ini, kita akan menitik beratkan kepada ayat 20. Inilah yang akan kita lihat pada malam hari ini. Barang siapa kukasihi, Tuhan berkata. Yesus berkata, aku sangat mengasihi jemaat Laodikia. Rasakanlah Yesus berkata itu kepada kita. Apa yang terjadi di jemaat Efesus? Apa yang terjadi di zaman William Miller? Apa yang terjadi di zaman Sister White? Bahkan apa yang terjadi di zaman Petrus? Hal itu sama dengan kita sekarang ini. Dalam arti bagaimana? 7 bintang itu ada di tangan Yesus. 7 kaki Dian itu ada di depan Yesus. Dan cahaya yang ada di zaman Petrus tidak lebih besar dari cahaya yang ada di kaki Dian Laodikia. Bisakah kita menyembuhkan orang sakit dengan berdoa? Bisa. Bisakah kita berdoa sehingga bagaimana? Sehingga tidak akan memagut kita, sehingga tidak akan memakan kita? Bisa. Roh Kudus atau kekuatan yang ada di zaman William Miller, yang ada di zaman Petrus, sama cahayanya dengan zaman kita. Tetapi
Tapi apa yang menyebabkan kita tidak mempunyai kuasa? Kita tidak mempunyai iman seperti mereka. Karena kita tidak mau ditegur, tidak mau dihajar. Dikatakan, Yesus, barang siapa aku kasihi? Aku sangat mengasihi engkau, jemaat Lokabesi. Oleh karena itu engkau kutegur. Siapa aku kasihi, ia kutegur, ia kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, ya, sangat menyedihkan saudaraku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus sekarang berada di luar. Kalaupun kita berkata, Yesus itu di dalam. Yesus berkata, dia di luar saat ini. Dan pada malam ini kita akan melihat dari buku Testimonies, ya, apa, bagaimana Yesus, mengapa engkau berdiri dan tidak ada dalam hatiku. Yesus sudah mau masuk. Yesus sudah sangat rindu untuk makan bersama dengan kita dalam hati kita. Makan firman Tuhan, bercakap-cakap dengan kita. Tapi apa yang terjadi? Dia masih di luar. Apa sebenarnya penghalangnya? Mari kita lihat. Ya, Yesus sedang mengetok pintu. Dia sangat rindu untuk masuk. Namun ada yang menghalangi. Mari kita lihat di dalam nasihat 1 Testimonies halaman 143. Halo Pak, sorry Pak, dipendek tadi Pak. Kita bisa baca dalam hati kita. Saya melihat bahwa banyak yang memiliki begitu banyak sampah menumpuk di pintu hati. Yesus berdiri di depan pintu, tetapi pintu itu tidak bisa dibuka karena apa? Begitu banyak sampah yang menumpuk di hati mereka, sehingga mereka tidak bisa membuka pintu. Beberapa mengalami kesulitan yang harus dihilangkan di antara mereka dan saudara-saudara mereka. Ya, mari kita lihat satu persatu. Yesus mau masuk, tapi sampah menumpuk di depan pintu. Lalu Yesus berkata, apa yang menjadi penghalang sehingga pintu itu tidak bisa dibuka? Coba kita bayangkan, kita mau membuka pintu, tapi sampah banyak sekali menumpuk. Yang pertama, beberapa mengalami kesulitan yang harus dihilangkan di antara mereka dan saudara-saudara mereka. Tidak mau mengampuni. Tuhan berkata, kalau kau mau persembahkan persembahanmu, kalau masih ada, belum berdamai dengan orang lain, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu. Salah satu penyebab sampah yang menumpuk itu, ataupun salah satu kantong sampah yang besar itu adalah tidak mau memaafkan saudara-saudara kita. Ya, hal yang pertama, kan tempat sampah yang pertama yang menumpuk di depan pintu hati kita. Yang kedua adalah yang lain memiliki perang yang jahat. Sejahat apa? Ketamakan. Ketamakan ini biasanya identik dengan haus akan harta dunia. Kita membutuhkan harta dunia. Tetapi ketamakan ini bagaimana? Sama seperti rajanya, suaminya Izebel yang bernama Ahab, dia sudah punya banyak, tapi dia mau merebut lagi dengan menghalalkan segala cara. Ya, ketamakan yang egois untuk dihilangkan sebelum mereka membuka pintu itu. Ya, orang Laodikia yang sangat kaya, baik secara fisik, literal, maupun secara simbolik, ya, sangat kaya. Tetapi terkadang ketamakan ini membuat kita sampah itu masih berada di depan pintu kita, sehingga pada waktu kita mau membuka pintu itu sangat sulit untuk membukanya. Nasihat yang lain. Ini adalah 2 keranjang sampah yang besar, ya. Yang lain kita lihat. Yang lain telah menggulingkan dunia di depan pintu hati mereka yang menghalangi pintu itu. Semua sampah itu harus dibuang, kemudian mereka dapat membuka pintu. Ya, sampah-sampah tadi, keranjang sampah tadi dibuang dulu. Yesus berkata, kembalilah kepadaku, dan aku akan kembali kepadamu, dan aku akan menyembuhkan semua pelanggaranmu. Sulit sekali untuk memaafkan dan ketamakan. Bila kita buang itu semuanya. Tentu bukan dengan hal yang sepele. Tentu dengan perlu kuasa Roh Kudus. Tentu perlu dengan doa. Maka itu dapat dibuang. Dan apa? Ada 2 jemaat Laodikia. Satu dia akan menuju lebih panas. Satu akan tetap menjadi suam-suam kuku. Mari kita menjadi lebih panas. Dengan bagaimana? Memaafkan dan menjauhkan segala ketamakan. Mari kita lihat lagi apa nasihat Sister White. Ya. Saya melihat beberapa orang akan dengan senang hati kembali.
Ini yang akan menjadi panas itu. Yang lain tidak akan membiarkan pekabaran bagi jemaat Laodikia itu membebani mereka. Mereka akan meluncur bersama seperti sebelumnya dan akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Mereka yang dengan penuh hati bertobat akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengetok di depan pintu. Dia sangat rindu untuk masuk. Siapa yang bertobat, Yesus akan segera memeluknya. Kita melihat janji Tuhan kepada kita. Kita dapat menang. Ya, ini diperjelas oleh Sister White. Kita dapat menang, menang sepenuhnya. Yesus mati untuk membuat jalan keluar bagi kita. Agar kita dapat mengalahkan setiap perangai yang jahat, setiap dosa, setiap godaan, dan akhirnya duduk bersama-sama dengan Dia. Harus ada tuntutan berkat dari Tuhan. Ya, nanti kita lihat ini, kita melihat dulu di sini. Ya, ini adalah sebuah timbangan yang ada untuk mengatakan biasanya melambangkan pengadilan. Ya, pengadilan yang adil itu seharusnya dia itu sama-sama. Ya, namun di sini timbangan ini kita ini seperti jemaat Laodikia. Ya, dikala sebenarnya saya tadi mikir-mikir salah ini formalitas itu di sebelah kiri. Ya, sebenarnya salah saya ini. Itu sebenarnya masuk ke sebelah kanan. Ya, maafkan saya. Belum sempat tadi mengapakannya ya. Di sini ada beberapa hal ya. Sulit memaafkan seperti yang dibilang oleh sampah yang menumpuk tadi. Tamak, egois, cinta dunia. Melihat semut di mata orang. Melihat semut di mata orang. Padahal balok di mata kita masih ada. Bagaimana mungkin kita mengatakan, "Hei, ambil dulu semut di matamu itu." Padahal balok ada di depan mata kita, ada di mata kita. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, ya, sulit memaafkan. Kita taruh 1 kilo. Tamak, cinta sekali dengan dunia. Kita kalau ada lagu seperti ini, ku memilih Yesus daripada emas. Ku memilih Yesus daripada tanah, rumah, perak, emas. Tapi mungkin itu hanya di dalam mulut. Tiba saatnya, bagaimana sulit sekali ya, sulit sekali. Ketamakan ini, bobotnya 1 kilogram kita buat. Egois. Ini sifat alamiah manusia ya. Anak-anak TK sekalipun, kalau ada situ kursi 1, anak-anak datang 2, ya mungkin dia akan mengambil yang 1 itu, dia nggak mau kasih temannya. Egois. Ini sifat alami manusia, ya. Cinta dunia, ya. Melihat semut di mata orang. Ini semua bagaimana? Ini semua membuat apa? Ini semua membuat bobot itu semakin kencang ke bawah. Semakin kencang ke bawah. Dan akhirnya apa ya? Formalitaslah yang terjadi. Apa itu formalitas? Saya berusaha melihat apa artinya formalitas. Formalitas adalah beribadah di bibir, tetapi di hati tidak. Ya, beribadah di bibir, tetapi hati tidak. Banyak orang kebaktian, tetapi tidak menyembah. Saya ulangi sekali lagi. Banyak kita ini berbakti, tetapi tidak menyembah. Bernyanyi di mulut saja. Ya, membaca firman di mulut saja. Terjadilah suam-suam kuku. Dan apa yang terjadi? Ya, bobot-bobot ini semakin ke bawah. Dan apa dikatakan? Maka oleh karena sebab itu, ya, masih bagaimana suam-suam kuku dalam arti kebaktian kita ke gereja, tapi suam-suam kuku. Yesus berkata, sia-sia mereka bagaimana beribadah, tapi mereka di bibir saja. Ajaran mereka adalah ajaran manusia. Ya, ini membuat bagaimana? Ini membuat kita akan dimuntahkan. Ya, ini akan membuat kita dimuntahkan. Kita ini sekarang sama dengan bagaimana ada sebuah ilustrasi daripada Sister White. Ya, ilustrasinya seperti ini. Itu seperti tangga, ya, tangga yang memang adalah jalan kehidupan adalah Yesus, ya. Dikala kita bayangkan sebuah tangga, dikala kita turun 1 tangga, akan lebih mudah lagi turun untuk tangga kedua, dan semakin lagi mudah untuk turun ke tangga ketiga. Dalam arti bagaimana? Kalau hari ini contohnya, hari ini saya mendengar seseorang contohnya digosipi, saya langsung gosok. Saya ikut menggosip dan terjadi juga pada saya ya. Besok ataupun 1 jam kemudian semakin mudah bagi saya. Kenapa? Karena semakin turun tangga saya itu. Besoknya lagi apa yang terjadi? Semakin mudah bagi saya. Bahkan itu mendatangkan dosa yang lain lagi.
Dosa itu sama seperti anak tangga. Dilakukan yang satu, merembet ke anak tangga kedua, merembet ke anak tangga yang ketiga. Namun Sister White mengatakan bagaimana? Bila mana pikiran itu dikatakan berbeda dengan anak tangga yang turun tadi. Bila mana kita menaik ke atas. Bila mana bobot-bobot. Hal-hal positif kita taruh dalam pikiran kita. Hal-hal yang indah kita taruh di pikiran kita. Hal-hal kerendahan hati kita taruh di pikiran kita. Maka bobot-bobot itu akan semakin cepat naik ke surga. Akan semakin cepat naik ke atas. Ya, saudaraku semuanya, malam ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan hanyalah ini, ya, nasihat kepada jemaat Laodikia. Kita sudah mendengar banyak. Kita sudah mendengar Zoom tidak kurang lagi, ya. Renungan pagi tidak kurang lagi. Sekolah sahabat tidak kurang lagi. Hanya satu yang kurang. Apa? Menang atas setiap dosa. Terkadang saya berpikir seperti ini, saudaraku, saya pribadi. Saya sering Zoom, ya. Renungan pagi terus. Sekolah sahabat sering, tiap malam. Tapi apalah gunanya kalau saya tidak menang atas setiap dosa. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah victory over the sin. Menang atas setiap dosa. Yesus menunggu di depan pintu kita. Mari kita buka lebar-lebar. Kita buang semuanya hal-hal egois. Tidak memaafkan. Melihat kesalahan orang lain. Kita buang semua. Kita buka pintu kita lebar-lebar. Kita undang Yesus ke dalam hati kita. Sehingga apa? Kita akan menjadi pancaran air panas yang segar, yang menyembuhkan bagi saudara-saudara dan juga menyembuhkan bagi diri kita pribadi. Tuhan memberkati kita. Saya sampaikan firman ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih atas firman yang baru kita dengarkan, yang begitu semangat dan menambah pengetahuan kita mengenai jemaat Laodikia yang sungguh-sungguh. Tadi yang terakhir saya dengar, kita buka pintu lebar-lebar dan mari kita undang Yesus agar hadir bersama dengan kita. Jadi dan menang atas kita juga, atas dosa kita. Baiklah, malam ini adalah malam permintaan doa, tetapi sebelum itu kita diskusi, mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin boleh langsung kepada Ibu Pendeta. Waktu dan tempat kita sediakan. Sepertinya sudah sangat jelas ya. Pas ya, mungkin sangat jelas tadi ya keterangan Ibu Pendeta. Jadi tidak ada yang memberi tambahan dan pertanyaan. Baiklah, karena malam ini adalah malam permintaan doa, mungkin ada hal-hal yang akan kita doakan. Yang pertama kita akan doakan Dr. Robin yang masih sakit bersama Nyonya. Yang kedua, yang pertama kita akan doakan pelajaran yang baru kita dengarkan. Yang kedua, Ibu Pendeta yang sudah membawakan firman. Yang ketiga, kita akan doakan Dr. Robin yang masih sakit bersama dengan Nyonya. Kakak dan abang ya sedang sakit di rumah sakit Advent Bandung. Yang ketiga, yang keempat kita akan doakan Ibu Pendeta yang pada hari ini juga berulang tahun ya, Bu Pendeta ya. Ya. Malam Ibuku. Terima kasih. Ya, kita doakan Bu Pendeta juga yang sedang berulang tahun. Mungkin ada hal-hal lain yang akan kita tambahkan. Keluarga Halimbong tadi saya lihat hadir. Kita doakan Nyonya Halimbong. Apa masih di rumah sakit atau kita doakan supaya lebih sehat lagi ya? Keluarga Halimbong. Ya, kita doakan aja Nyonya Halimbong yang kemarin sedang sakit, yang mudah-mudahan lebih sehat kembali.
Jadi ada berapa topik doa yang akan kita doakan. Mungkin ada tambahan yang lain? Ada tambahan yang lain yang akan kita doakan? Juga, kita bawa dalam doa juga pemulihan Pak Malau, Pak G. Malau, dan juga keluarga Pak Kapurba. Baik, mungkin yang kita doakan ini ada beberapa ya. Jadi kita tunjuk 2 orang yang berdoa. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang lain lagi? Selain Pak G. Malau dan keluarga Kapurba. Kita akan doakan juga jemaat Anna Maria Leokadesi agar lebih mau lagi menghadiri acara-acara Zoom yang seperti ini untuk Rabu malam dan Jumat. Apa ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, mungkin kita tunjuk 2 orang untuk berdoa. Yang pertama, saya tunjuk Bapak Hasigalingging. Pak Hasigalingging boleh mendoakan pelajaran yang baru dibawakan oleh Ibu Pendeta dan mendoakan Ibu Pendeta agar hari-hari mendatang lebih mau lagi membawakan firman dan mendoakan Ibu Pendeta yang berulang tahun. 3, selanjutnya mendoakan Dr. Robin dan Nyonya yang sedang sakit di Rumah Sakit Advent Bandung. Yang selanjutnya, yang kedua, kita boleh minta Bapak R. Turangan. Bapak R. Turangan mendoakan Nyonya Halimbong yang sedang sakit juga di Rumah Sakit Advent atau sudah pulang ya. Kita nggak tahu beritanya, tapi didoakan. Yang kedua, Pak Gihon, dan yang ketiga, keluarga Pak Kapurba. Dan tambahkan juga jemaat Anna Maria Leokadesi. Baik. Baiklah, kita mulai berdoa. Yang pertama Pak Hasigalingging. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberkati kami, menjaga serta memelihara kami Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan kami, hingga pada malam hari ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta kami. Bapa di surga, firman yang kami dengarkan yang begitu baik ya Tuhan, mengajar kami agar kami membuang sampah-sampah dalam kehidupan kami. Iri hati, dengki, sehingga dengan demikian Engkau bisa masuk di dalam hati kami dan bertahta di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, pesan-Mu ini dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan berkat Tuhan tercurah bagi kami. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersuka cita oleh karena hamba-Mu, Ibu Pendeta yang Engkau utus menyampaikannya. Kami bersuka cita Tuhan mendengarkan bahwa pada hari yang lalu Ibu Pendeta kami ini berulang tahun. Selalulah Engkau Tuhan beserta dengan dia, menjaga serta memelihara dia. Sebagai Ibu Pendeta ya Tuhan, biarlah dia mensupport penuh kegiatan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta, sehingga dengan demikian rumah tangga Tuhan menjadi rumah tangga yang diberkati. Anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan, mendapat pendidikan yang cemerlang ya Tuhan. Bapa di surga, pertambahkan umur bagi beliau, sehingga dengan demikian Tuhan, dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan, umur yang panjang serta dengan kesehatan. Berikan hikmat dan bijaksana kepadanya, sehingga pada saat-saat yang akan datang, kami masih beroleh lagi firman melalui beliau Tuhan, yang menyampaikannya di dalam jemaat kami maupun di mana dia berada ya Tuhan. Bapa di surga, berikan juga kepada kami roh persatuan, dan kami juga berdoa Bapak Pendeta kami, berikan kepadanya hikmat untuk memimpin jemaat ini Tuhan, sehingga kami dapat bersatu menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di surga, kami mau berdoa buat beberapa orang saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami teringat kepada Dr. Robin Siahan beserta Nyonya, yang saat ini sedang dirawat oleh karena sakit yang dia derita Tuhan. Tangan kasih-Mu penuh berkat ya Bapak.
Di masa tuanya Tuhan, berkati dia. Berikan kesembuhan kepadanya Tuhan, demikian juga kepada nyonya. Sehingga dengan demikian, dia dapat membimbing keluarganya Tuhan. Dan kami juga rindu hadir bersama-sama di dalam Zoom ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti yang kami lakukan beberapa belakangan ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang banyak dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kami hanya datang kepadamu bahwa di dalam tanganmu ada pemulihan. Biarlah kiranya Engkau memulihkan mereka semua Tuhan. Sehingga dengan demikian kami dapat bersuka cita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa buat semua keluarga kami Tuhan. Jaga dan pelihara kami, bentengi kami dari segala permasalahan Tuhan. Khususnya daripada segala penyakit. Sehingga dengan demikian Tuhan kami merasakan perlindungan yang daripada Tuhan. Anak-anak yang Kau titipkan kepada kami Bapa, hanya kepadamu kami serahkan. Biar supaya mereka menjadi orang yang takut kepadamu dan turut kepada orang tuanya Tuhan. Masih banyak yang akan kami doakan kepadamu Bapa. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah pembimbing kami, penolong kami Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sesuai dengan kemurahan-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang kami mohonkan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan doa kami ini kepadamu melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang sudah menghapus dosa kami. Amin. Adalah satu kerinduan kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang kami dapat kabar bahwa mereka sedang dalam keadaan sakit. Seperti Bapak Gihon yang walaupun sudah pulang ke rumah, kiranya tangan kasih sayang Tuhan memulihkan akan kesehatan. Begitu pula dengan Nyonya Halimbong, yang info terakhir kami dapati bahwa beliau sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi kalaupun sudah pulang ke rumah, adalah satu sukacita karena ada step penyembuhan. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan pemulihan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Kapurba dalam proses penyembuhannya. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan menjadikan mereka yang sedang dalam keadaan sakit menjadi pulih. Karena kami rindu untuk bisa sama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Adalah satu pergumulan di dalam masa pandemi ini, kami tidak dapat berkumpul, tetapi kami yakin Tuhan akan mempersatukan kami dalam doa-doa kami, yang kami hanya naikkan, panjatkan hanya kepadamu saja. Bapa di sorga, malam hari ini pun nanti sesudah kebaktian kami akan beristirahat. Tuhan kiranya akan menjaga kami, agar kami boleh tidur dengan tenang, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat kembali. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, jadilah semua atas kehendak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, untuk mengakhiri perbaktian kita pada malam hari ini, kita membuka lagu Sion nomor 371 sebagai lagu penutup.
kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur bagimu, Tuhan Allah kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih untuk malam ini bersama dengan kami. Terima kasih memberikan kami kesehatan, sukacita, iman yang teguh, sehingga kami dapat berkumpul di dalam acara kebaktian Rabu malam ini melalui Zoom. Ya Tuhan yang penuh kasih, berkati kami semuanya. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih itu menumpangkan berkat-Mu pada kami. Dengan Roh Kudus-Mu yang sabar itu, tegur kami, lembutkan hati kami, relakan hati kami, dan kami buka pintu lebar-lebar, dan Engkau dan kami makan bersama-sama. Dan bahkan sampai kerajaan sorga, kita akan makan bersama ya Tuhanku, bersama dengan jemaat yang ada di jemaat Leu KBC ini. Ya Tuhan, banyak dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami, hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, mulia nama-Mu. Kami persembahkan doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kita telah berdoa. Amin. Baiklah, sampai di sini acara perbaktian malam permintaan doa kita. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada host.